Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis ilmu ini dalam kondisi sehat walafiat. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di hari yang sama-sama kita ketahui tanggal 17 Agustus 2024. Tentunya ini adalah hari kemerdekaan, memperingati HUT RI yang ke-79. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini, karunia kemerdekaan ini. Dan tentunya kemerdekaan yang hakiki adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita yang namanya hidayah. Bisa merasakan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mempertahankannya sampai Allah tetapkan ajal kita. Itulah yang sebenarnya disebut dengan kemerdekaan. Dan tentunya kalau dulu para pejuang untuk meraih kemerdekaan tersebut penuh dengan perjuangan, maka begitu pula hidayah ini tidak bisa kemudian hanya ditunggu, tidak diusahakan atau diperjuangkan. Perlu mujahadah, perlu usaha yang besar yang harus kita lakukan untuk meraihnya, bahkan untuk mempertahankannya sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas hidayah tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah, berbicara tentang hidayah atau menggapai hidayah, alhamdulillah, ketika kita menyadari bahwa diri kita telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, kita semuanya saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sampai detik ini masih di atas Islam. Apalagi yang harus kita cari setelah ini, setelah hidayah Islam ini, ya tentunya adalah berusaha terus seperti tadi yang saya sampaikan, mempertahankan hidayah tersebut. Karena sekali lagi tidak ada jaminan jamaah bahwa orang Islam dia akan mati di atas keislamannya. Tidak ada jaminan. Begitu pula orang yang telah beriman, tidak ada jaminan buat dia bahwa dia akan mati di atas keimanannya. Maka itu perlu untuk terus diingatkan, untuk terus dipelajari dan diperbaiki, ditingkatkan. Karena sekali lagi bahwa kita ketahui bersama, fitnah tidak akan pernah berhenti. Bahkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun fitnah begitu banyak terjadi. Seperti halnya orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada juga yang tidak mau membayar zakat, padahal mereka beriman kepada Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga menunaikan zakat. Tapi sekali lagi, ketika fitnah sudah seperti itu terjadi menimpa diri seseorang, bisa saja dia murtad,
bisa saja dia keluar dari Islam, bahkan kalaupun masih di dalam Islam dia tidak melaksanakan syariat, termasuk seperti yang tadi disebutkan Mbak Irzaka. Ini fitnah terjadi bahkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika sudah melewati masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kita tahu sendiri pada satu hari mungkin di antara jamaah pernah membaca Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada beberapa sahabat saat itu, "Man yahfadu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah." Siapa di antara kalian yang hafal, yang ngerti dan tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan fitnah? Maka saat itu Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan tentang fitnahnya seseorang yang terjadi di keluarganya, anaknya dan istrinya, lalu kemudian dengan fitnah itu Allah Subhanahu wa taala hapuskan melalui ibadah-ibadahnya. Ketika Hudzaifah mengatakan hal ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Bukan itu yang saya maksudkan tentang fitnah. Yang saya maksudkan di sini adalah al-fitnah allati tamuju kamaujil bahar." Yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ingin beliau tanyakan adalah fitnah yang datang, yang datangnya itu jamaah seperti gelombang di lautan. Pernah ngelihat gelombang di lautan Pak? Gimana Pak datangnya Pak? Sekali atau terus menerus? Kecil atau bisa lama-lama gede? Seperti itu. Itu yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-fitnah allati tamuju kamaujil bahr. Maka Hudzaifah mengatakan bahwa fitnah itu ada. Namun fitnah tersebut ketika ada di antara kita, wahai Umar, dan antara kita dan juga engkau, di situ ada pintunya, ada pintu yang menutup fitnah tersebut sehingga dia tidak tersebar. Namun ketika pintu ini terbuka, kata Hudzaifah, maka dia akan masuk, gelombang tersebut akan masuk, dan masuknya seperti gelombang tsunami, seperti gelombang yang sangat besar, menghancurkan setiap apa yang dia lewati. Umar bertanya, apakah Umar tahu tentang hal itu? Bagaimana pintu itu terbuka? Apakah dia dibuka atau didobrak? Hudzaifah mengatakan bal tuksar, bahkan pintu itu didobrak, dihancurkan. Idzan, kata Umar, la tughlaqu abada. Kalau begitu pintu itu selamanya tidak akan pernah lagi tertutup. Apakah Umar tahu pintu tersebut? Ya, itu adalah dirimu. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kita melihat sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau terbunuh, lalu kemudian datang setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fitnah yang bertubi-tubi. Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian menyusul terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian menyusul berikutnya dan berikutnya sampai meninggalnya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Husain. Bahkan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya dikisahkan di situ, kita baca sejarahnya, mereka ada di antara mereka berselisih. Dan fitnah ini seperti kata Umar, idzan la tughlaqu abada, dan tidak akan pernah tertutup pintu itu. Terus terjadi fitnah ini sampai hari kiamat, sampai detik ini. Kita masih merasakan fitnah-fitnah yang luar biasa. Mungkin masih ada di antara kita yang mengingat di antara fitnah yang terjadi di zaman sekarang adalah kaitannya dengan akidah. Ada orang-orang yang kemudian mengaku dirinya nabi. Ada orang-orang yang mengaku dirinya nabi dan ada pengikutnya. Itu anehnya ya. Ada orang yang mengaku nabi tapi juga ada pengikutnya. Ada orang ngaku
malaikat Jibril, dia jadi malaikat Jibril, tapi juga ada yang mengikutinya, dan seperti itu. Fitnah itu terjadi. Belum lagi fitnah Khawarij, belum lagi fitnah Syiah, sekte Syiah dan seterusnya. Fitnah-fitnah kaitannya dengan akhlak juga sama. Tidak putus-putusnya fitnah ini. Bagaimana kemudian kita di zaman sekarang dihadapkan dengan tantangan fitnah yang mengerikan. Fitnah bagaimana orang bisa dengan yakin bahwa yang namanya zina itu halal, bahkan dia jadikan sebagai disertasi. Masih ingat Pak, 4 tahun yang lalu ada orang yang kemudian menulis disertasi dan di situ isinya tentang apa? Menghalalkan zina dikaitkan dengan dirasa apa? Milkul yamin, yaitu budak. Dia samakan seperti itu dan akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa ya, zina boleh, yang penting apa? Suka sama suka. Naudzubillah. Ini adalah sebuah fitnah yang besar. Dan sampai saat ini pun kita lihat ada orang yang mengatakan LGBT apa? LGBT halal. Tahu Pak LGBT? Apa Pak LGBT? Ya kan? Ya. Kita semuanya paham bagaimana rusaknya ya, pemahaman-pemahaman seperti ini. Dan mereka tidak berhenti jamaah. Mereka berpuluh tahun yang lalu itu sudah melakukan serangan underground. Mereka membangun subuhat mereka itu, menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka itu sudah lama sekali. Mulai dari simbol-simbol yang ada, mulai dari istilah-istilah yang ada. Dulu kalau kita pergi ke luar negeri, saat sampai di sebuah negara, lalu di situ jamaah ada biasanya kita isi ya, ada kartu imigrasi kan, kita mau isi di situ. Dulu tertera di situ cuma 2 saja, ya. Ya, ketika nulis tentang seks itu cuma ada 2 saja, male, female. Ya Pak ya, yang sering mungkin pernah tahu, pernah baca sih. Nah sekarang, apakah kita sadar bahwa di form itu, di kartu itu, saat kita menulis di situ, sekarang ada 3 jemaah. Ditambahkan di situ apa? Gender. Apa jemaah? Gender. Nah, gender ini ya kemudian istilah ini diperjuangkan oleh mereka supaya diterima oleh dunia, dan sekarang diterima. Bagaimana tidak, di situ banyak yang tertulis gender. Maksudnya apa sih Pak Budi gender di situ? Gender di situ jamaah adalah untuk melegalkan bagi si yang menulis di situ untuk ngisi di situ. Bukan male, bukan female, tetapi others. Bukan laki, bukan perempuan, tapi yang lainnya. Nah, yang lainnya ini apa kira-kira? Apa jemaah? Paham maksudnya? Yang lainnya ini apa? Ya, karena gender itu pemahamannya orang kalau sudah meyakini istilahnya dalam pikiran dia casingnya laki tapi dia ngerasa perempuan, ya sudah, dia dianggap perempuan. Kalau casingnya perempuan, dia meyakini, dia merasa bahwa dirinya adalah laki-laki, ya sudah, orang lain nggak boleh menyalahkan dia kalau dia meyakini dirinya laki-laki. Nah seperti itulah rusaknya. Dan bukan hanya istilah, simbol mereka buat. Simbol-simbol mereka buat melalui apa? Banyaknya mainan-mainan. Mungkin jenengan Bapak Ibu sekalian ada yang memperhatikan mainan-mainan anak. Coba pergi ke toko mainan-mainan anak contohnya. Itu mereka sampai membuat kumpulan mainan yang di situ seharusnya isi mainannya adalah mainannya untuk anak-anak. Mainannya untuk anak-anak putri, ya, anak-anak perempuan. Kira-kira apa sih Pak mainan anak perempuan Pak? Ya, masak-masakan, boneka-bonekaan gitu ya. Nah, itu di packing, landasan packing, kertas yang melandasi packingnya itu gambarnya anak laki-laki. Begitupun sebaliknya. Ketika mainan-mainan terkait dengan anak laki-laki, biasanya apa? Mainan anak laki-laki? Bola, mobil-mobilan,
alat-alat berat, gitu ya. Bangunan-bangunan, toko apa istilahnya? Kok toko bangunan toh? Apa? Peralatan bangunan, ya. Itu ada permainannya, tapi landasan dasarnya itu plastik pembungkusnya itu, packagingnya itu adalah gambarnya bukan gambar laki-laki, anak laki-laki, tapi anak perempuan, dibikin seperti itu. Bahkan mereka punya icon yang mungkin kita nggak sadar ternyata itu adalah ikonnya mereka. Siapa yang pernah dengar atau melihat tokoh kartun SpongeBob? Ada yang pernah tahu? SpongeBob itu ternyata ikonnya mereka. Lihat aja, searching di Google tentang SpongeBob ini, pasti di situ termasuk ikonnya orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai kaum pelangi. Kaum apa Pak? Bu? Kaum pelangi. Yang dulu kita masa kecil begitu sangat senang dengan yang namanya pelangi, sampai ada lagu itu yang pelangi dulu ya. Saking indahnya, ternyata itu dimonopoli sama mereka menjadi bagian atau bahkan milik mereka. Maka Al-Fakir pernah jalan di salah satu jalan di Beverly Hills itu, betul-betul di situ Pak, rumah, toko, ya, toko-toko ya, toko-toko itu, rumah dan sebagainya, banyak banget yang memasang bendera seperti itu, bendera apa? Pelangi. Bahkan di toiletnya bukan hanya 2, 3 toilet. Kalau kita kan 2 Pak, ladies, gentle, iya nggak? Mereka enggak Pak, 3, ladies, gentle, others. Rusaknya seperti itu. Fitnah itu terjadi. Bahkan ini sekarang lagi gencar-gencarnya mereka. Dan ada yang mengatakan, ya itu mah itu hak asasi dia lah memilih seperti itu. Ya, ada yang berusaha membelanya, padahal benar-benar ini ngerusak. Fitnah itu terjadi, bahkan mendekati generasi-generasi kita, anak keturunan kita yang harus kita waspadai. Lalu kemudian kita merasa aman begitu, bahwa saat ini kita sudah berislam, bahwa saat ini kita sudah beriman, ya, anak keturunan kita saat ini sudah beriman. Apakah setelah itu kemudian kita merasa tenang? Belum jemaah. Justru saatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus agar apa? Allah tetapkan hidayah itu dalam diri kita dan juga keluarga kita. Karena fitnah menyambar di mana-mana. Ya. Lalu bagaimana jamaah sekalian dirahmati Allah? Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat saat itu. Ini fitnah yang lain. Fitnah bagaimana terjadi perselisihan. Nabi berpesan yang pesannya itu membuat para sahabat saat itu bergetar hatinya, bahkan meleleh air matanya. Karena ketika mereka mendengar nasihat Nabi itu, sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah nasihat, pesan dari seseorang yang ingin berpisah ya Rasulullah. Fa'ausina, maka tolong wasiatkan kepada kami, nasihati kami ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, ittaqullah, wahai sahabatku, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah, fa'usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kepada kalian dengan takwa Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Wassama' wat ta'ah, dan taat, mendengarkan dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, kepada pemimpin kalian hendaknya taat walaupun kalian nanti misalkan dipimpin oleh seorang budak yang Habasyi, budak kulit hitam Habasyi. Wa inni, dan kemudian Nabi menyatakan bahwasanya man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup setelah aku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu para sahabat
sahabat pun dinasihati oleh Nabi SAW bagaimana saat fitnah itu terjadi, perselisihan begitu sangat banyak terjadi, apa yang harus dilakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berada di atas sunnahku pada saat terjadi banyak perselisihan itu, dan juga di atas sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, sunnahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kalau orang pegang tali Bang, ya, dengan tangannya, mungkin kalau nggak kuat dia akan lepas. Tapi kalau sudah dia gigit dengan gigi gerahamnya, itu taruhannya Bang, berarti nyawa dia pegang sekuat mungkin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini nasihat Nabi, pesan Nabi saat itu. Bagaimana bahwa akan terjadi perselisihan, dan kita lihat sekarang fitnah itu juga terjadi. Maka betul-betul jangan hormati Allah. Saat itu begitu banyak gencar, dan bahkan sekarang kita ngerasain kita butuh kepada petunjuk Allah. Maka ada beberapa poin yang harus kita lakukan untuk bisa meraih hidayah tersebut, menggapai hidayah tersebut, dan mempertahankannya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kepada kita hidayah. Itulah kenapa sampai setiap hari ya, minimal kita 17 kali mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku apa? Petunjuk ya, agar bisa tetap di jalan yang lurus. Ada orang yang sampai mencibir saking seringnya kita mengucap doa ihdinas siratal mustaqim. Itu orang Islam ya, lihat tuh, mereka sampai saat ini jalannya selalu bengkok. Kenapa? Ya buktinya mereka terus meminta ihdinas siratal mustaqim. Mereka nggak paham jamaah bahwa ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim itu adalah kita minta ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala atas keislaman kita sampai nanti kita diwafatkan kita berada di atas Islam. Itu tujuan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW di banyak doanya beliau, seperti yang dikisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika ditanya doa apa yang sering Nabi ucapkan ketika berada di rumahmu, maka beliau mengatakan Nabi sering mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, atakhsha alaina? Apakah engkau mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Ya. Nabi menjelaskan, sesungguhnya hati itu akan selalu berada di dalam genggaman Allah. Ya. Yuqallibu kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan, terserah bagaimana Allah menghendakinya. Allah akan membolak-balikkan itu, terserah bagaimana Allah menghendakinya. Makanya ada orang yang kemudian apa? Tadinya beriman, kemudian murtad. Kita betul-betul harus minta seperti ini, karena nggak ada jaminan bahwa kita akan berada terus di atas Islam. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang penulis wahyu jamaah. Penulis kalam Allah bertemu dengan Nabi SAW. Kalau ada ayat turun dia tulis. Apa yang terjadi? Orang itu mati dalam kondisi murtad. Matinya apa? Murtad. Padahal dia menulis apa? Wahyu. Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya hal ini. Sampai di situ diceritakan orang ini kemudian keluarganya menguburkan pada saat dia mati, ketika dikubur tanah pun menolak dia.
Digali lagi, naik lagi seperti itu. Akhirnya keluarganya sampai kesel, dibiarkan begitu saja tuh orang. Ada pula mungkin jamaah pernah mendengar Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, saudara sepersusuannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tadinya beliau muslim, bahkan menjadi penulis wahyu juga. Lalu kemudian berkhianat dan murtad, lari ke Mekah. Dari Madinah lari ke Mekah. Maka kemudian ditetapkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah masuk DPO. Apa itu DPO? Apa DPO? Daftar pencarian orang. Karena dia selain murtad berkhianat. Nulis wahyu, murtad berkhianat sampai ditetapkan sebagai DPO. Yang kalau siapapun menemui orang ini penggal. Itu. Dan ketika terjadi Fathu Mekah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini mencari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Untuk apa? Minta perlindungan. Dan ketika ketemu, ditangkap tangannya Utsman radhiyallahu anhu dan dia bilang minta dilindungi. Maka dibawalah orang ini oleh Utsman bin Affan kepada Rasulullah SAW. Nabi pada saat itu ada bersama dengan para sahabat. Dan Nabi SAW kepada Utsman ini Masya Allah sangat senang, sangat cinta. Terbukti dua putrinya, ya kan, setelah salah satu meninggal lalu kemudian dinikahkan lagi kepada Utsman bin Affan, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Bahkan beliau mengatakan, kalau aku masih punya anak putri satu lagi, aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saking cintanya beliau. Nah, saat itu Utsman berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, aku meminta kepada engkau untuk memberikan perlindungan kepada siapa? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah sebagai saudara sepersusuan saya. Saat itu Nabi diam, para sahabat pun juga terdiam. Sampai pada akhirnya Nabi menghela nafas dan ya. Setelah Nabi bilang ya, artinya dilindungi, dibebaskan, lalu segera Utsman menarik tangannya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini keluar, karena Nabi enggak suka melihat wajah orang tersebut. Sambil Nabi menggeleng-geleng kepalanya dan mengatakan falaula. Kalau seandainya Umar bin Khattab mendengar, kalau seandainya apa ya Rasulullah? Kenapa di antara kalian tadi saat ada kesempatan kok enggak maju, penggal lehernya gitu maksudnya. Paham maksudnya Pak? Karena saat tadi itu datang Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah bersama dengan Utsman, statusnya masih DPO enggak? Masih DPO sampai turun kata Nabi SAW, ya itu dia masih status DPO dan siapapun berhak untuk apa? Memenggal leher orang tersebut. Umar berkata, nah, engkau nggak masih tahu sih ya Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan setelah itu, sesungguhnya seorang nabi itu dilarang untuk apa? Berkhianat meskipun dengan apa? Isyarat. Maksudnya isyarat gimana Pak? Kan bisa saja Nabi SAW bilang kepada sahabat ini. Tapi Nabi nggak boleh seperti itu, makanya diem semuanya. Ya, Masya Allah. Itu fitnah terjadi. Di zaman Nabi ada yang murtad seperti itu. Apakah kemudian kita masih terus merasa aman? Sudah muslim. Sudah beriman. Sudah ngaji saya. Terus selesai gitu. Enggak jamaah. Teruslah minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan di dalam hadis qudsinya, ya ibadi kullukum dhallun. Lihat di sini. Wahai hambaku, sesungguhnya setiap di antara kalian itu dhallun. Apa namanya dhallun? Tersesat. Dhallun illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kepada aku hidayah. Aku akan kasih hidayah tersebut. Ini perintah. Mohon kepada Allah untuk dikarunia hidayah, ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontohkan Nabi di banyak doa-doanya. Di antara doanya apa? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina.
Nabi minta dikasih hidayah. Maka kalau doa, Pak, ya, boleh doa minta rezeki, doa dikaruniai turunan, doa untuk beri kesuksesan dan apapun itu perkara dunia, boleh silakan. Tapi jangan lewatkan untuk doa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah, bahwa hidayah ini untuk menggapainya tidak bisa kita menunggu, harus dengan mujahadah, diusahakan, dicari, Pak, dikejar, diburu. Nggak bisa kemudian kita berdiam, apalagi ini ada, ya. Kalau ada orang nih, ya, beberapa kali juga saya pribadi menemui ketika ada misalkan masuk waktu sholat, kita ajak seseorang untuk, Mas, udah azan nih, kok nggak sholat? Jawabannya apa? Iya nih, belum dapat hidayah. Belum apa? Dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Atau mungkin di antara bapak ibu mendapati seseorang, mungkin temannya dan sebagainya, dia tenggelam dalam dosa, bapak ibu nasehatin, lalu dia mengatakan demikian, iya, belum dapat apa? Hidayah. Padahal hidayah itu bukan ditunggu, tapi harus dicari, perjuangkan, diburu. Makanya bahasanya kan apa? Wa man jahada, kata Allah, fa innama yujahidu li nafsi. Orang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah, dia lagi bermujahadah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan. Makanya ayat lanjutannya kan apa? Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak butuh kepada alam semesta ini, kepada isinya juga, termasuk kitanya, iman kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu semuanya. Tetapi kita yang justru membutuhkannya. Makanya waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Dan Allah janji, siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah akan kasih jalannya. Di akhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dan meraih hidayah, kami akan berikan jalan kepada hidayah tersebut. Berbicara tentang ini kita jadi teringat siapa? Salman Al-Farisi, sahabat radhiyallahu an. Beliau ini adalah berasal dari Persia, makanya Salman Al-Farisi. Tadinya agamanya Majusi. Bapaknya sendiri adalah seorang yang tukang menyalakan api. Majusi itu apa? Penyembah api. Nah, bapaknya ini tukang nyalain api dan jagain api supaya tidak mati, tidak padam. Karena kalau padam maka Tuhannya ya hilang. Kalau padam Tuhannya hilang. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu saat itu dia nggak suka dengan agamanya. Ini agama apa ini? Lalu beliau tertarik kemudian ketika berhubungan, berinteraksi dengan orang-orang Nasoro. Maka kemudian beliau pindah, ya, menjadi apa? Nasrani. Ikut dengan pendeta di situ di Persia, ya. Lalu kemudian saat pendeta itu meninggal, lalu dia pindah ke Syam. Ya. Ikut di situ, belajar di situ. Saat pendetanya kemudian mau meninggal, dia bertanya, kepada siapa engkau mengutus aku untuk pergi ke sana? Kau wasiatkan aku kepada siapa supaya aku bisa tetap belajar agama ini? Lalu ditunjukkanlah oleh orang ini supaya Salman ke Mosul di Irak, menemui seorang pendeta di situ. Pergi ke Mosul di Irak. Lalu kemudian sama juga di akhir hayatnya pendeta itu, Salman bertanya, kepada siapa lagi engkau akan tunjukkan kepada aku, bagaimana aku akan meneruskan agama ini? Maka ditunjukkanlah supaya dia pergi ke mana? Ke Aljazair, di salah satu kota namanya Nasibin. Kemudian di situ setelah mau meninggal pendetanya, ditanya lagi, kepada siapa engkau akan berikan aku, wasiatkan aku supaya aku belajar. Lalu engkau pergi ke Amuria. Bayangin jemaah, ini perjalanannya siapa? Salman Al-Farisi ke Amuria di Romawi. Di Romawi baru kemudian
dia mulai untuk mengumpulkan sedikit-sedikit ya harta. Di antaranya ada kambing, ada onta. Lalu kemudian saat itu sama pendetanya mau meninggal. Lalu ditanya, kepada siapa engkau wasiatkan aku? Maka si pendeta itu mengatakan, sudah tidak ada lagi yang berada di atas agama Isa setelah ini. Maka tapi kau jangan khawatir, nanti akan muncul seorang nabi yang dia berada tempat hijrahnya itu ditumbuhi banyak sekali pohon kurma. Kau datang ke sana dan kau lihat tanda-tandanya. Kalau dia menerima hadiah, menolak sedekah, dan di antara belikatnya atau tulang bahunya bagian bahunya itu di tengah-tengahnya itu ada tanda kenabian, maka itulah engkau ikuti dia. Singkat cerita nih, Salman Al-Farisi pun berangkat dan menemui orang-orang Arab pada saat itu. Tapi sayangnya ketemunya sama kafilah dagang orang Arab, tapi orang Arabnya orang pati genah. Orang Arab tapi orang Arab pati genah. Tahu nggak mas? Orang Arabnya Arab yang nggak genah. Ya bang, gimana tidak? Sama sudah memberikan, tolong bawa aku ya ke tempatmu ya, dan ini semuanya aku kasih kepadamu. Malah justru Salman Al-Farisi dijual, dijadikan budak. Akhirnya dibeli oleh orang Yahudi, jadi budaknya orang Yahudi saat itu, dan jadi ngerawat kebun kurmanya orang Yahudi. Dan dia mendengar orang-orang itu berkata bahwa ada nabi yang ada orang ngaku nabi. Maka ditujulah oleh Salman Al-Farisi di situ, dan dia lihat sambil membawa kurma, dia serahkan, ini aku berikan kepada engkau dan sahabat-sahabatmu sebagai sedekah. Nabi mengambilnya tetapi tidak memakannya, diberikan kepada para sahabat. Salman tahu ini tanda kenabian yang pertama. Yang besoknya lagi datang membawa begitu juga, ini sebagai hadiah. Lalu Nabi mengambilnya dan memakannya dan bagikan kepada sahabat. Ini tanda kedua. Lalu besoknya lagi dia datang dan mengitari Nabi SAW, pengen ngelihat yang ketiga, tanda ketiga. Apa? Tanda kenabian. Maka Nabi tahu. Pada saat itu Nabi pakai rida, ya selendang begitu. Maka Nabi jatuhkan ridanya sehingga Salman bisa melihat. Lalu betul-betul saat itu dia bersyahadat. Perjalanan yang sangat panjang dari Salman Al-Farisi menginspirasi kepada kita bahwa yang namanya hidayah itu apa Pak? Diburu, diusahakan. Jenengan saat ini duduk di sini ikut kajian, ini lagi memburu hidayah, meskipun tidak sejauh Salman Al-Farisi. Meskipun tidak sejauh apa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi jauh sekali. Bahkan ada riwayat menyebutkan beliau ini usianya panjang sampai 100 tahun. Ada yang mengatakan sampai 200 tahun. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya dia usianya panjang. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini perlu diburu, perlu dikejar, mujahadah. Berikutnya jamaah, supaya kita bisa meraih dan kuat ya, hidayah itu menetap dalam diri kita, maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu ada hudan. Allah katakan, huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Bahwa Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman ada petunjuk, bahkan obat dari segala penyakit fisik maupun psikis, bahkan sampai penyakit penyakit hati. Ya, semuanya jadi obat. Hudan jadi petunjuk. Maka bacalah Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Menjadi petunjuk pada jalan yang paling lurus. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, yaitu hendaknya kita sekalian senantiasa menjaga hubungan dan pergaulan dengan orang-orang yang saleh. Berhubung dan bergaul dengan orang-orang yang saleh ini bisa mempertahankan atau bisa menjaga hidayah itu. Karena suatu saat akan bisa hilang hidayah ini. Ingat, hidayah ini akan bisa hilang kalau tidak dijaga. Cepat banget hilangnya. Maka Nabi mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal.
Bersegeralah, jangan tunda-tunda kalian dalam beramal untuk menjaga iman kita itu, menjaga hidayah kita itu. Bersegeralah kalian dalam beramal, jangan suka ditunda-tunda. Karena sungguh akan datang terus yang namanya fitnah yang gelapnya seperti malam yang gelap gulita. Nabi lalu memberikan contoh, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada nanti seorang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Kan ada kan? Ustaz murtad, ada enggak? Ada enggak? Ustaz murtad, ada. Ustaz jadi pendeta juga ada. Enggak ada jaminan. Naudzubillah, ya. Naudzubillah. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ini nih. Ya, udah mau selesai. Baik. Jadi apa? Jaga pergaulan, termasuk menjaga pergaulan. Al-mar'u, seseorang itu ala dini khalili, berada di atas agama saudaranya. Maksudnya apa? Terpengaruh dengan saudara agama. Falyandur ahadukum man yukhalil. Perhatikanlah, hendaklah setiap di antara kalian dengan siapa dia berteman. Dulu ada orang yang nyesel jemaah, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Orang itu yang dimaksudkan adalah Uqbah bin Mu'ayyid. Siapa namanya? Uqbah bin Mu'ayyid. Punya teman namanya Ubay bin Khalaf. Jadi dua orang ini sahabat karib. Uqbah, beliau pada saat itu ya, dia ini juga berteman dengan Nabi SAW. Saat kemudian dia melihat bagaimana Nabi beribadah baca Al-Quran, dia tertarik, hampir saja mau mengikuti Nabi SAW. Tapi ketika ketahuan sama Ubay, dan Ubay bertanya, kau mau ikut Nabi? Kau mau ikut Muhammad ya? Enggak kok, bohong. Iya. Buktikan. Kalau kamu nggak bisa buktikan, you and me and kamu sama saya putus, selesai. Maka gara-gara takut diputus hubungannya sama Ubay, Uqbah ini akhirnya Pak membuktikan benar-benar. Dia keluar, ambil jeruannya kambing, kotorannya bahkan sampai dia angkat, dia bawa ke hadapan Nabi SAW yang saat itu Nabi lagi sujud, ditimpakan semua kotoran itu di atas punggungnya Nabi. Orang ini kemudian menyesal dan dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mencatat penyesalannya itu di dalam tadi surah Al-Furqan ayat 7 sampai 29. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, pada hari itu orang zalim gigit jari, menyesal luar biasa. Yaqul ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya dulu aku ngikut bersama dengan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka aku, seandainya dulu aku tidak menjadikan orang ini sebagai sahabat karibku. Maksudnya orang ini siapa? Tadi Ubaynya tadi itu. Ya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Dia telah menyesatkan aku, ya, 'ani dzikri dari Al-Qur'an ba'da idja'ani, yang hampir saja Al-Qur'an itu memberikan aku sebuah petunjuk, tapi gara-gara dia ini, aku ngikuti dia, akhirnya tidak mendapatkan apa? Petunjuk. Maka syaitan insani khabula. Syaitan itu akan senantiasa menjadi pengkhianatnya manusia. Maka hati-hati jamaah, bisikan-bisikan ini akan terus ada. Pertahankan, termasuk mencari teman, termasuk mencari komunitas, pergaulan, jaga, ya. Cari yang terbaik, cari yang bisa mengangkat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menasihati kita. Semoga dengan tema ini kita semuanya menyadari dan terus meminta kepada Allah agar senantiasa dikaruniai hidayah dan Allah wafatkan di atas keimanan. Karena sekali lagi, bagian utama penentu itu bukan sekarang, penentunya nanti. Innamal a'malu bil khawatim. Penentunya di akhir. Bagaimana akhir kehidupan kita? Masih dalam keimanankah? Masih di atas Islamkah? Atau justru keluar dari ini? Na'udzubillah. Ya, kita minta kepada Allah terus saling mendoakan dan terus menggali ilmu, terus menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mohon silakan.
Mungkin ada baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak Ustaz. Ya. Kalau tadi kita dengarkan masalah fitnah, masalah yang berkaitan dengan bagaimana mempertahankan ketakwaan kita ketika apa yang kita hadapkan ini, apa yang kita hadapi sekarang ini memang kelihatannya makin lama makin berat gitu. Apakah ini bagian dari proses akan terjadinya kiamat? Karena ketika kebenaran itu dikalahkan oleh maksiat, itu kan bagian dari akan hancurnya kehidupan kita. Nah, saya dari pertanyaan saya, bagaimana peranan takwa ini dalam proses yang demikian sulitnya ini? Sedangkan kita, ilmu kita itu sangat-sangat terbatas sekali, tergantung pada para ulama yang memang yang lurus. Salah satu contoh ketika ada masalah fitnah dajjal, apakah takwa ini tetap seperti yang kita alami sekarang, atau ada proses perubahan yang mampu mengimbangi adanya ancaman yang kita hadapi? Nah, ini akan membingungkan kita, apalagi kita lihat banyak penyalahgunaan oleh para ulama terhadap yang seharusnya seperti Al-Quran itu tidak dipahami, bisa dirubah dan segala macam. Demikian Pak, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Fitnah itu akan banyak terus terjadi sampai nanti hari kiamat. Ya. Dan fitnahnya bentuknya macam-macam. Bentuknya apa? Macam-macam. Dan akan terus terjadi sampai nanti fitnah terbesar, fitnah yang paling dikhawatirkan bahkan ditakuti, yang tadi Bapak sebutkan. Apa namanya? Dajjal. Makanya anjurannya adalah hendaknya terus tadi memohon kepada Allah, doa. Bahkan di setiap kali sebelum salam pun kita berlindung kepada Allah dari fitnah itu. Iya kan? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus berdoa itu Pak, jangan dilewatkan. Ini untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah dan membuat diri kita terlindungi dari segala bentuk macam fitnah, ya. Dan meskipun saat ini belum muncul, tapi ya, sifat-sifatnya sudah banyak bertebaran. Ya. Ada orang berani sampai mengatakan ini Al-Quran sudah tidak relevan, perlu untuk diamandemen. Perlu untuk apa diamandemen, bukan Qurannya yang diamandemen. Dia bilang Quran ini banyak kontradiktif. Lah, bukan Qurannya yang kontradiktif, ilmumu yang belum sampai. Jadi harus belajar dan harus ngaji lagi. Lah, orang sekarang ini sampai berani menafsirkan Al-Quran, tidak butuh kita bisa berbahasa Arab. Lebih ada sampai dia nulis bukunya itu ada. Judulnya Puzzle Al-Quran. Mungkin zaman pernah ada yang baca Puzzle Al-Quran. Dia bilang di situ, bagaimana tidak? Bahasa Arab itu syarat mutlak untuk seseorang apa? Ngerti Al-Quran, karena Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab satu. Yang kedua, penafsiran dari para ulama salafun saleh terkait dengan Al-Quran ini semuanya dari sana. Nggak bisa tidak. Kalau hanya berbekal terjemah tersesat. Makanya betul, takwa itu untuk bentengin, Pak. Takwa itu untuk bentengin. Manfaatnya adalah untuk bentengin kita dari segala bentuk fitnah itu. Ya.
ini baru-baru ini terjadi. Iya kan, rame, viral. Setelah digeruduk, bahasa dalam itu digeruduk netizen plus 62 sama kaum muslimin, kemudian dirubah. Masalah apa? Jilbab paskibraka ya. Iya kan? Berani sekarang. Bahkan dia mengatakan musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Itu dari lisannya langsung. Nah Bapak, Ibu tahu nggak orang ini? Dia banyak menerjemahkan buku-buku, Pak. Dia tahu ilmunya ternyata. Menerjemahkan buku-buku berbahasa dia bisa. Sehingga orang-orang yang tahu dia punya karya-karya itu, dia bilang si fulan ini menerjemahkan tanpa hati. Gak pakai hati dia. Pokoknya nerjemahkan aja. Kalau pakai hati dia nggak akan berani ngomong seperti ini. Dan ini baru orang seperti ini bikin gempa. Apalagi kalau Dajjal nanti yang muncul, apa nggak bikin gempa? Bahkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau ini kita kuatkan, terus kita pupuk, terlindungi insya Allah kita dari fitnah-fitnah itu. Ya, insya Allah. Baik. Ustadz izin bertanya tentang fitnah. Kiat apa sajakah yang harus diusahakan agar terhindar dari fitnah? Lah, sama pertanyaannya. Di zaman sekarang ini melanda remaja agar generasi penerus lebih baik, ya, terutama untuk generasi kita, ya, generasi kita Pak, kita digempur dari kanan dan dari kiri, dari sana sini, apalagi ketika sudah masuk era digitalisasi, era informasi, begitu sangat banyak fikrah, pemikiran-pemikiran yang diserap, yang dikonsumsi oleh generasi kita, yang kalau kita tidak kuatkan fondasi mereka akan terseret-seret. Ya, akan apa? Terseret-seret oleh fitnah dan pemikiran itu. Makanya sampai ada seorang ibu-ibu yang curhat, ada, ya, sampai anaknya itu dia nggak percaya dengan Rasulullah SAW. Sampai nggak percaya sama Rasul, nggak percaya sama Nabi Muhammad. Anaknya ini sekolahnya di sekolah Islam, jangan. Sekolahnya di sekolah apa? Islam. Ya, sekolah Islam saya nggak usah sebutkan, banyak sekali kan, SMA Islam banyak sekali ya. Tapi seperti itu, ya, terkontaminasi. Bahkan ada sampai di tingkat perguruan tinggi pun juga ada. Para mahasiswa yang kemudian keblinger juga ada. Ya, karena mereka suka mendalami yang namanya ilmu kalam, falasifah, apa itu? Filsafat gitu ya. Wah, semua dan pemikirannya ini kacau semua. Bahkan naudzubillah, ya, naudzubillah. Ini apa namanya? Ungkapan yang harusnya tidak layak. Saya saja nggak mau menyebutkannya. Ya, ketika dia menyebut Allah hu. Pernah dengar Pak? Allah titik-titik. Allah hu. Dia sampai seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mengenai generasi kita. Terus gimana Ustaz? Kitanya Pak harus peduli. Pedulinya gimana? Pertama, yang paling utama, jangan pernah jadi orang tua pemadam kebakaran. Maksudnya kalau ada bermasalah baru gopoh. Pas anak nggak bermasalah, pas anak soleh, pas anak berbuat baik, cuek. Jangan. Harusnya pas anak berbuat baik, sholat, baca Quran, melakukan kebaikan, kita deketi, kita sampaikan pujian. Ya begini anak soleh, gini anak papa, keren banget ke masjid, gitu. Giliran dia nggak sholat, kita muring-muring. Pas dia sholat, kita biasa aja. Itu namanya apa? Orang tua apa tadi? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran kalau nggak ada kebakaran gimana Pak? Di kantor. Kalau ada kebakaran baru sibuk. Jangan pernah jadi orang tua seperti itu. Ya, kalau anaknya melakukan kebaikan, mbok yo direspon. Ya, kasih pujian, maupun kasih hadiah. Ya, ajak ngobrol. Ini penting. Ada orang tua nggak mau ngobrol sama anaknya. Ya. Ada orang tua yang sampai anaknya itu alergi
dengan orang tuanya nggak mau curhat. Akhirnya dia curhat kemana? Keluar. Iya kalau yang dicurhatin benar. Kalau nggak benar, tersesat dia. Maka jaga hubungan dengan anak-anaknya. Semoga ini bisa menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala bentuk macam fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Tutup hendak kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.